Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Saya Nurhal Dayanti dengan NIM 231011622020. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajarkan cara menggunakan Quizlet dalam media pembelajaran. Di era digital ini, kita semua mencari cara belajar yang tidak hanya efektif, tapi juga dinamis dan menyenangkan. Siap mengubah tumpukan materi yang rumit menjadi permainan yang menarik dan edukatif? Mari kita mulai panduan ini. Sebelum kita masuk ke langkah-langkah penggunaan, mari kita pahami dahulu apa sih itu Quizlet dan mengapa platform ini menjadi sarana belajar interaktif yang sangat dianjurkan? Karena pada dasarnya, Quizlet adalah wadah pembelajaran digital yang berbasis kartu kilat atau flashcard, dan permainan edukatif. Platform ini dirancang untuk membantu Anda, teman-teman, menguasai materi, mulai dari istilah teknis, definisi, hingga rumus-rumus kompleks, dengan cara yang jauh lebih efektif dibandingkan sekadar membaca buku, dan pastinya lebih menyenangkan ya teman-teman. Selanjutnya yaitu manfaat Quizlet sebagai sarana pembelajaran interaktif. Yang pertama yaitu ada prinsip permainan atau gamifikasi. Quizlet memiliki serangkaian mode belajar yang didesain menyerupai permainan. Ada mode kartu kilat untuk pengenalan cepat, mode uji coba untuk simulasi ujian, mode favorit seperti pasangkan dan gravitasi. Mode-mode ini menantang kecepatan dan ketepatan teman-teman, sehingga proses menghafal menjadi lebih memicu semangat dan menyenangkan. Kemudian, yaitu bisa menyesuaikan dan keluasan materi. Teman-teman dapat membuat satu set materi untuk mata pelajaran apapun. Baik teman-teman sedang mempelajari istilah-istilah khusus, kaidah bahasa, atau urutan waktu peristiwa sejarah. Semuanya bisa diubah menjadi satu set Quizlet. Selain itu, teman-teman juga dapat mencari dan memanfaatkan jutaan set yang telah dibuat oleh pengguna lain di seluruh dunia. Kemudian, Quizlet ini juga menguatkan dalam penguatan belajar jarak jauh dan kolaborasi. Quizlet sangat ideal untuk digunakan dalam sesi belajar kelompok atau kelas. Teman-teman dapat dengan mudah membagikan tautan set materi teman-teman. Kemudian hal ini juga mendorong interaksi, diskusi, dan pembelajaran timbal balik yang aktif, menjadikan alat yang sempurna untuk pembelajaran di era digital. Langsung saja kita ke cara penggunaan Quizlet. Yang pertama, kita membuka sebuah browser, kita buka Google, kemudian teman-teman klik pencarian atau penelusuran, ketik Quizlet. Apabila sudah terbuka, pilihlah situs yang muncul paling atas. Silakan teman-teman daftar terlebih dahulu apabila belum memiliki akun. Kita klik masuk. Biasanya saya menggunakan akun Google ya teman-teman.
Setelah tampilannya seperti ini teman-teman, kemudian kita akan membuat soal. Kita klik yang tanda tambah. Maka kita akan membuat soal berdasarkan set, folder, atau kelas. Kita coba menggunakan set flashcard. Nah, maka tampilannya akan seperti teman-teman. Kemudian tulis judul dan deskripsi mengenai soal yang akan kita buat. Nah, misalnya judulnya teks berita menyenangkan. Deskripsinya misalnya tentang apa? Misalnya tentang struktur berita. Kemudian masukkan istilah di sini, teman-teman. Misalnya sini faktual. Definisinya informasi yang disajikan benar berdasarkan kejadian nyata. Nah, jika teman-teman ingin menambahkan gambar di sini, tinggal mengklik gambar. Kemudian teman-teman juga bisa memilih bahasa apa. Kalau saya menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian yang kedua, misalnya struktur berita. Definisinya tentang urutan bagian yang membangun teks berita terdiri dari judul, teras berita, dan ekor berita. Jika ingin menambahkan soal lagi juga bisa dengan menambahkan kartu ya teman-teman. Kemudian kita buat. Nah, setelah tampilnya seperti ini teman-teman, kita bisa menggunakan tes latihan. Misalnya kita gunakan tes. Nah, bisa menggunakan maaf teman-teman. Nah, di sini akan ada misalnya tesnya itu menggunakan pilihan ganda atau benar salah misalnya, atau tertulis. Kita tinggal pilih saja. Misalnya saya mau menggunakan benar salah.
mulai tesnya. Nah, maka akan seperti ini teman-teman. Misalnya faktual nih, informasi yang disajikan benar-benar berdasarkan kejadian nyata. Maaf ini tersalah ya. Misalnya itu jawabannya salah. Kemudian misalnya struktur berita, apakah ini benar atau salah? Misalnya benar. Nah, lalu mengirim tes. Nah, ternyata salah dua-duanya. Kemudian kita coba lagi bagian of flashcard. Nah, yang ini. Nah, seperti teman-teman ya. Selesai. Kemudian kita coba misalnya pelajari. Informasi yang disajikan benar-benar berdasarkan kejadian nyata. Misalnya faktual. Betul. Urutan bagian yang membangun teks berita terdiri dari judul, teras berita, dan ekor berita. Jawaban yang tepat adalah struktur berita. Benar. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi banyak pilihan untuk menggunakan permainan apa saja. Misalnya mencocokkan, blog, kemudian flashcard, pelajari, tes. Begitu teman-teman. Nah, untuk membagikan ini linknya kepada murid-murid itu bisa dengan cara seperti ini teman-teman. Berikan aktivitas. Nah, misalnya mau menggunakan aktivitas yang mana kita berikan kepada murid-murid. Misalnya tes. Nah, kita berikan tugas. Nah, di sini akan muncul linknya dan kata sandi yang bisa diberikan kepada murid untuk mereka bisa masuk menggunakan link tersebut. Kita bisa berikan lewat email, menggunakan Classroom. Kita salin linknya, tonton salin dan bagikan kodenya kepada murid-murid. Ya, begitu saja teman-teman. Mudah bukan? Selamat mencoba. Demikianlah pengenalan tentang Quizlet dan peran pentingnya dalam mengubah cara kita belajar. Platform ini membuktikan bahwa belajar yang serius tidak harus membosankan. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jangan lupa suka dan bagikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.